Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Syababul muslim rijalil ghad. Pemuda muslim, pemuda Islam adalah generasi penerus umat ini. Di tangan mereka lah umat berharap agar mereka meneruskan tongkat estafet perjuangan para salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum. Pemuda muslim diharapkan dari mereka untuk menggapai kejayaan umat. Untuk mereka bisa meraih kembali kemuliaan kaum muslimin yang telah diraih oleh para salafus saleh terdahulu. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmatullah. Islam banyak memberikan perhatian kepada para pemuda. Karena masa muda, masa keemasan. Masa yang penuh dengan aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan kebaikan, bisa meraih kemuliaan dan kejayaan bagi umat. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, demikian pula dengan hadis Rasul SAW, banyak disebutkan tentang para pemuda. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengkisahkan tentang para pemuda-pemuda idaman. Yang dari kisah-kisah tersebut diharapkan bagi para pemuda untuk mengikuti jejak mereka. Di antaranya ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kisah Ashabul Kahfi. Kisah yang sangat amat menakjubkan. Kisah yang penuh dengan ibrah, yang penuh dengan pelajaran. Siapakah Ashabul Kahfi tersebut? Allah katakan, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Sesungguhnya kami akan menceritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang kisah Ashabul Kahfi dengan sebenarnya. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Maka kami pun, kata Allah, menambahkan petunjuk kepada mereka. Ashabul Kahfi, para penunggu gua tersebut adalah para pemuda. Mengapa mereka masuk ke dalam gua? Mereka adalah orang-orang yang ingin untuk menyelamatkan akidah mereka dari rongrongan kesyirikan yang telah merajalela di tempat kampung halaman mereka. Mereka melarikan diri dari kesyirikan yang telah menjalar di sekitar mereka. Mereka ingin menyelamatkan akidah mereka, meskipun harus rela mengorbankan masa muda mereka untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun mengkisahkan mereka agar kita para pemuda jangan larut dengan nafsu syahwat, agar kita tidak larut dengan gemerlapnya dunia ini. Namun harus kita perhatikan bahwasanya ada yang paling berharga dalam diri kita, yaitu akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemuda Ashabul Kahfi tersebut, mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka, rela meninggalkan masa muda mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, marilah para pemuda kaum muslimin untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita kembali memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita kembali merebut kemuliaan, merebut kejayaan dari tangan orang-orang kafir yang telah menjajah kaum muslimin sejak berabad-abad lamanya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan tentang nabinya, tentang kekasihnya Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berjuang menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kafir, yang sangat zalim, berhadapan dengan kaum musyrikin di zamannya. Namun beliau tidak gentar. Beliau tetap teguh di atas pendiriannya. Bahkan beliau berani untuk menghancurkan berhala-berhala mereka. Kemudian Allah ceritakan kapan Nabi Ibrahim berjuang seperti itu. Allah mengkisahkan dalam ucapan kaum beliau, wa qalu sami'na fatan yudhkaru yuqalu lahu Ibrahim.
Qalu sami'na fatan yudhkaru yuqalu lahu Ibrahim. Mereka kaum Nabi Ibrahim mengatakan dia adalah seorang pemuda yang disebut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah pemuda-pemuda idaman. Itulah figur-figur pemuda yang selayaknya kita jadikan teladan untuk kita betul-betul meniti jejak mereka dalam berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengkisahkan nabinya Yusuf alaihissalam, bagaimana ketika beliau waktu muda, beliau tidak melampiaskan hawa nafsunya. Beliau menjauhkan diri daripada gelapnya dunia yang fana ini. Ketika seorang ratu membujuk beliau, merayu beliau untuk berbuat kekejian, maka Nabi Yusuf alaihissalam menolaknya. Padahal beliau pada waktu itu adalah seorang pemuda, masa-masa yang bergejolak nafsu syahwat. Namun beliau tahu bahwasannya itu semuanya akan meninggalkan hal-hal yang sangat amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qalat niswatun fil madinati imratul azizi turawidu fataha an nafsiha qad syaghafaha hubba. Para wanita-wanita di kota itu mengatakan, seorang ratu dia membujuk anak mudanya, seorang pemuda yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah para pemuda yang meninggalkan nafsu syahwatnya demi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu figur-figur idaman yang selayaknya untuk kita teladani, yang telah Allah kisahkan dalam Al-Quran, yang kisah mereka Allah abadikan sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada para pemuda tersebut. Kalau kita mau menjadi manusia yang mulia, maka wajib untuk kita mengikuti jejak mereka, berpegang teguh dengan agama Allah, berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW sangat amat memperhatikan tentang masa muda, tentang para pemuda. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di suatu hari yang tidak naungan kecuali hari tersebut. Di antaranya syabun nasya fi taatillah, seorang pemuda yang taat, yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, wahai para pemuda, tidakkah kita ingin untuk mendapatkan perlindungan dari Allah? Tidakkah kita ingin mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak naungan pada waktu itu, yaitu di padang mahsyar, di hari yang sangat amat mengerikan? Kalau kita mau menjadi orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjadi salah satu di antaranya atau bahkan semuanya, yaitu di antaranya menjadi para pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun telah bersabda, la tazulu qadama ibni Adam min indi rabbihi hatta yus'al an arba'in. Tidak bergeser telapak kaki manusia pada hari kiamat dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang 4 hal. Di antaranya kata Rasulullah SAW, an umrihi fima afna, tentang usianya, untuk apa dia gunakan usianya. Wa an syababi fima abla, dan tentang masa mudanya, untuk apa dia sia-siakan. Maka ma'asyiral muslimin, sebelum penyesalan itu datang, naudzubillah min dzalik, kewajiban kita betul-betul menggunakan masa yang penuh dengan kebaikan ini, masa yang penuh dengan power ini, masa keemasan ini untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, untuk kita berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul menjadi pemuda yang menjadi harapan agama kita, menjadi harapan masyarakat kaum muslimin. Seorang sahabat Rasulullah SAW pernah bersabda, atau seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, kunna naghzu ma'an Nabi SAW wa nahnu syabab. Kita dahulu pernah berjuang, berperang, berjihad bersama Rasulullah SAW, dan kami pada waktu itu masih masa muda. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, ikutilah jejak mereka, para pemuda-pemuda idaman, untuk kita beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, untuk kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai kemuliaan, kejayaan di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para pemuda-pemuda yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara kita. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.